sebar ini nanti juga luas ya cakupannya sebar itu bagaimana cara penyebarannya, siapa yang menyebarkan, medianya apa. Wanita ya, dia membuat video yang tadinya dengan pasangan tidak resminya gitu kan, yang merupakan salah satu ya public figure waktu itu. Halo, selamat datang di Reh Podcast bersama saya Tira Safira Frederica. Tentunya saya tidak sendiri. Pada kali ini saya ditemani narasumber kita, yaitu Bapak Vincentius Patria Setiawan SHMH. Beliau merupakan dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai video porno yang tersebar di media sosial. Pasti penasaran kan dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini? Maka dari itu tonton terus ya sampai selesai. Asik nih kalau misalkan kita bahas perjanjian pranikah. Bener banget, perjanjian pranikah, apalagi kita mau nikah atau baru aja menikah nih. Jadi dulu perjanjian pranikah ini nikah baru beberapa tahun masih bisa nih buat perjanjian pranikah gitu deh. Halo, selamat datang di Reh Podcast, bincang-bincang seputar hukum. Nantikan perbincangan kami bersama narasumber-narasumber pilihan Dengan topik-topik yang up to date. Tonton terus, jangan lewatkan. Apa kabar Pak Vincent? Baik, Pak. Senang dapat bertemu dengan Bapak ya Pak ya. Seperti kita tahu beberapa waktu belakangan ini sedang ramai diperbincangkan tentang video porno ya Pak. Baik itu dari kalangan pemainnya, itu dari kalangan artis, masyarakat biasa maupun dari kalangan pejabat-pejabat seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, berkaitan dengan hal tersebut sebenarnya untuk tindak pidana pornografi itu merupakan delik aduan atau delik biasa ya Pak ya? Oke, sebelum kita bahas mengenai apa itu pornografi itu termasuk delik aduan dan delik biasa, intinya kita lihat dulu ya bahwa untuk tindak pidana pornografi itu sebenarnya sudah diatur ya dalam aturan undang-undangan yang umum ya, dalam hal ini adalah di dalam KUHP. Tapi apa yang diatur di dalam KUHP itu belum cukup ya, karena itu hanya terkait hal yang masih umum ya. Untuk dalam KUHP itu kurang lebih aturannya itu terkait dengan pelarangan untuk mempertontonkan hal asusila di hadapan umum. Nah kemudian kalau di dalam undang-undang pornografi itu adalah spesifik kepada bagaimanakah perbuatan asusila itu tersebar luas ya, yang menggunakan media-media sosial ataupun dengan media-media elektronik itu semacam itu. Nah, untuk delik aduan atau delik biasa gitu ya, ini adalah delik biasa ya, jadi tidak memerlukan aduan dari pihak yang berkepentingan ketika terjadi suatu tindak pidana pornografi. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana penerapan pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana pornografi Pak? Iya, oke. Kalau kita membicarakan tentang suatu buktian itu, yang pertama kita bicara mengenai unsur-unsur dulu ya, unsur-unsur dari tindak pidananya itu apa? Kita lihat ke situ. Kemudian yang kedua itu melihat pada subjeknya, apakah subjek ini dapat mempertanggungjawabkan atau tidak. Karena unsur kesalahan itu tidak akan bisa seorang itu dipidana jika dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Itu terkait dengan misalkan seseorang yang sakit jiwa gitu ya, di dalam KUHP juga sudah diatur. Kemudian pertanggungjawaban juga berbeda ketika itu pelakunya adalah anak gitu ya. Nah, itu. Untuk penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan itu bagaimana ya Pak? Penerapannya di dalam dunia praktek? Bentar, saya ingat tadi. Jadi gini, untuk pembuktian kesalahan ya, kembali ke pembuktian kesalahan. Jadi yang pertama melihat dulu subjeknya itu dapat mempertanggungjawabkan atau tidak. Oke, jika itu bisa, kemudian kan nanti dalam proses pembuktian dalam persidangan itu akan kaitkan atau ditarik suatu kesimpulan dari perbuatan material atau perbuatan apa yang dilakukan, kemudian akan ditarik ke aturannya, apakah perbuatan ini memenuhi unsur-unsur. Jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka seorang itu bisa dinyatakan bersalah. Oke. Baik Pak.
untuk undang-undang yang mengatur pornografi ini kan salah satunya di undang-undang pornografi itu ya Pak? Iya. Itu di dalam pasal 4 itu kan ada frasa membuat itu ya Pak? Iya. Apakah ada pengecualian Pak untuk pembuatannya? Pengecualian dalam hal apa ya? Tentu saja untuk dalam konteks ya undang-undang pornografi ini nanti pertanyaannya akan berkembang pada apakah boleh membuat untuk kepentingan pribadi atau untuk koleksi pribadi gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, kita harus melihat sebetulnya apa tujuannya ya dari undang-undang pornografi itu sendiri. Nah, sebetulnya undang-undang pornografi itu kan diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 ya. Di mana kita tahu bahwa di era tahun 2008 itu ITE atau teknologi informasi itu sudah berkembang pesat ya. Yang ditandai dulu itu ketika handphone itu awalnya hanya bisa untuk telepon dan SMS gitu kan. Kemudian ukurannya juga besar, kemudian juga tidak kompak seperti yang sekarang ya. Kemudian juga fasilitasnya terbatas ya kan. Belum bisa layar warna, belum bisa untuk menyimpan video, foto dan multimedia lainnya gitu kan. Nah, setelah ada perkembangan bahwa itu bisa untuk menyimpan gambar, foto dan video serta juga mengirimnya itu mudah untuk dibagikan kemanapun ya. Nah, itu muncul suatu permasalahan baru gitu ya, dimana tadi ya membuat ya, katakan seseorang membuat video porno gitu kan. Nah, kalau itu sampai video porno yang dia buat itu tersebar ya. Nah, tersebar ini nanti juga luas ya cakupannya, tersebar itu bagaimana cara penyebarannya, siapa yang menyebarkan, medianya apa. Nah, namun ketika itu pada intinya ketika itu tersebar itu nanti akan terkena undang-undang pornografi itu dan juga undang-undang ITE ya dalam pasal 27 gitu ya. Ada diatur bahwa ada ketentuan yang mengatakan larangan untuk menyebarkan suatu dokumen elektronik ya, entah gambar atau video yang ada muatan melanggar kesusilaan. Nah, itu poinnya di masalah membuat dan tersebar. Jadi ketika membuat terus disimpan sendiri itu mungkin dan dikonsumsi sendiri ya, itu mungkin bukan masalah. Tapi hati-hati ketika membuat dan ada kemungkinan bisa diakses orang lain. Mungkin gini juga, mungkin akan ada suatu pertanyaan bagaimana kalau itu menyimpannya di email atau drive atau penyimpanan online lainnya gitu ya. Nah, itu kita perlu melihat di situ bahwa mungkin itu akan diakses orang lain ya. Karena yang namanya email kemudian ya akun apapun ya yang online itu kalau yang memiliki keahlian itu bisa diretas oleh hacker maupun hacker itu sangat bahaya sekali gitu ya. Jadi kalau bisa memastikan disimpan untuk pribadi ya itu enggak masalah untuk opsi pribadi. Tapi kalau dari pandangan saya sih di era seperti ini ya akan alangkah lebih baik jika ini ya jangan menyimpan gitu. Mau amannya gitu. Pak, benar. Seperti itu. Kalau misalkan ini Pak, kan biasa kan sekarang udah zaman WA gini kan Pak. Teman-teman kan kadang iseng ketika mereka misalkan dapat video porno, lalu mereka nge-share di grup. Nah, di WhatsApp, misalkan di WhatsApp gitu ya Pak ya. Di WhatsApp ini kan ada settingan auto save itu ya Pak ya. Auto save, jadi ketika masuk langsung terdownload Nah, itu apakah dapat dikatakan kita itu juga menyimpan video porno itu Pak? Ya, begini ya. Jadi unsurnya itu kan banyak ya dalam pasal 4 itu. Ada yang intinya dia menyimpan, memproduksi, membuat, terus menyebarluaskan kan gitu ya. Ya artinya kalau itu artinya kalau nanti dicari siapa yang salah ya itu yang jelas salah ya kita lihat adalah yang menyebarkan pertama kali gitu ya. Nah kemudian kalau tersimpan, nah, apakah ini tersimpan ini sudah berhenti di situ atau ketidaksengajaan atau dia teruskan lagi. Nah kalau diteruskan lagi jelas salah gitu ya. Kalau tersimpan ya mungkin kalau pendapat saya pribadi ketika itu tersimpan ya untuk efeknya bagi yang menyimpan itu ya kalau mau dikatakan berluasan kan ya bisa juga gitu kan. Tapi ya kalau dia berluasan ya itu dia kena. Kalau enggak ya sebetulnya tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya jika seperti itu kita rajin-rajin kan produksi aja yang apa yang tidak inginkan. Baik di dalam handphone kita gitu kan juga nanti memorinya penuh dan sebagainya gitu kan.
Pak, lalu ketika ada 2 orang nih Pak, 2 orang ini pasangan belum nikah, dan mereka itu berhubungan, dan saat berhubungan itu mereka berdua, pihak laki-laki maupun pihak perempuan ini mereka sama-sama menyetujui video dibuat gitu. Ada pembuatan video porno ya Pak, tentunya video porno itu dibuat dengan persetujuan bersama. Apakah keduanya itu dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pornografi seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, saja kalau berbicara pelaku kan pertanyaan berikutnya kan, kira mungkin tanya apakah salah satunya itu pelaku dan satunya lagi korban, ataukah keduanya pelaku, gitu kan? Ini, jadi ketika sebelum kita memasalahkan itu pelaku atau korban, kita lihat dulu apakah tujuan dari pembuatan itu, gitu kan? Tapi dengan persetujuan itu untuk apa dulu? Kalau dia mau untuk simpan secara pribadi, selama itu tidak menyebar, ya tidak masalah. Siapa yang akan mempermasalahkan jika seorang menyimpan itu? Tapi yang namanya handphone, zaman sekarang kan kita perlu sangat berhati-hati, gitu kan? Kita mengunjungi tempat di mana-mana, kemudian handphone kita tertinggal. Nah, itu kan orang bisa mengakses. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Maka kalau dilihat pelaku atau korbannya, ya nunggu ketika nanti itu permasalahan itu muncul, ketika itu menjadi laporan polisi, kemudian nanti ada penyelidikan, nanti baru terlihat siapa pelakunya. Yang jelas pelaku itu yang menyebarluaskan. Nah, kemudian ini berkembang lagi ketika dia membuat, terus sudah dia tidak menyebarluaskan, tapi dia kurang hati-hati juga dalam menyimpan, kemudian itu hilang info itu, atau entah disimpan di hard disk atau di basis atau manapun ya, kemudian kan jadi tersebar. Ini seorang ini apakah menyebarkan? Sebetulnya secara eksplisit kan tidak, ya, tapi hati-hati ketika itu dia mungkin juga bisa terserang. Mengapa? Karena dia ada kelupaan, kurang hati-hati atau kurang apa namanya itu, bisa menjaga itu. Ya, jadi menyebabkan itu tersebar. Berarti untuk dibuatnya itu tidak apa-apa asalkan mereka bisa benar-benar menjaga apa yang mereka buat itu ya, memastikan bahwa itu tidak tersebar, tapi kan susah. Jadi ya lebih baiknya nggak usah buat gitu. Lalu Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait video-video porno yang tersebar di media sosial, baik itu dilakukan oleh masyarakat umum, oleh artis maupun pejabat, Pak? Oke, baik, ini menarik ya, Mbak. Jadi kalau bagaimana terkait dengan video-video yang tersebar gitu ya. Kalau ini pelakunya masyarakat umum, mungkin ya seringkali itu tidak akan booming terekspos gitu ya, atau booming gitu ya, atau sampai viral kemana-mana gitu ya. Tapi memang seringkali ketika itu adalah public figure ya, katakanlah bisa artis atau bisa pejabat atau ya public figure lainnya, itu sering menjadi kontroversi tersendiri gitu ya. Nah, ini begini, kalau terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada, itu memang dalam perkembangannya itu mengalami perkembangan yang berbeda-beda ya. Jadi awal itu ada dulu seseorang yang wanita ya, dia membuat video yang tadinya dengan pasangan tidak resminya gitu kan, yang merupakan salah satu ya public figure waktu itu. Dia menyebarkan sepertinya memang ada maksud ya, atau bisa dikatakan sengajaan dalam menyebarkan gitu ya. Meskipun ya untuk membuktikan niat itu kan ya memang sulit ya kan. Nah, tapi memang itu alhasil itu tersebar gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu memang dia yang bermaksud untuk menyebarkan, itu adalah ya dia pelaku sebetulnya. Ya. Berarti kalau kemudian ada niat itu dia menjadi pelakunya. Jadi pelaku gitu. Dan dia ada maksud. Misalkan ketika seorang will itu menyebarkan, itu kan tentunya dia punya target setidaknya satu yang jelas. Ya mungkin dia agak sebel sama pasangannya tidak resminya itu, kemudian biar istrinya yang sah itu tahu gitu kan, terus nanti ada kompensasi apa atau dia punya target apa gitu kan. Nah, dia adalah pelaku kalau dalam hal seperti itu gitu kan. Kemudian dulu menyebarkannya kan medianya pun berbeda-beda ya, ketika ada yang menyebarkan. Kalau zaman dulu kita belum banyak instant messenger seperti sekarang ya, belum ada WhatsApp dan sebagainya. Itu
malah dari ponsel ke ponsel tuh dulu Iya. ya penyebarannya. Kalau sekarang ya dengan WhatsApp itu atau yang lain ya, instant messenger itu semua akan cepat sekali gitu kan. Kemudian ada kasus lain juga yang ketika si artis ini atau public figure ini menyimpan ya sebetulnya itu koleksi pribadinya Iya. gitu kan dalam suatu media penyimpanan ya, katakanlah bisa hard disk atau flash disk Iya. ya. Kemudian dia kurang berhati-hati dan itu diakses oleh orang lain. Iya. Nah, ketika itu tercopy, nah maka kan kemungkinannya ada kemungkinan besar kan atau setidaknya ada kemungkinan lah untuk itu menyebar. Iya, Pak. Nah, dan akhirnya si public figure ini dia kena gitu kan. Nah, kalau ini sebetulnya unsur-unsurnya dia menjadi masuk ketika dilihat bahwa videonya tersebar. Ya, itu masuk unsurnya gitu kan ketika dia membuat dan menyebarkan kan istilahnya gitu. Ya. Kemudian akan tapi kan gini, kalau yang susah itu adalah gini, memang dia tidak membuat, tapi dia membuat bahwa dokumen itu dapat diakses orang lain. Oh iya, Pak. Nah, itu ya dia sama saja menyebarkan. Iya. Gitu kan. Harusnya kalau dia itu benar-benar untuk pribadi, ya sudah disimpan saja dan itu disimpan terus gitu ya, Iya. dibawa kemanapun itu dan jangan sampai orang lain bisa membuka entah itu hard disk, entah itu flash disk atau drive atau penyimpanan yang lain gitu kan, supaya tidak bisa terekspos oleh orang lain gitu ya, Pak. Nah, ketika itu ada kekurang hati-hatian yang kita dalam hukum pidana kita sebut sebagai kealpaan ya, kealpaan kehati-hatian, ya akibatnya itu tersebar ya dia mau tidak mau jadi ikut kena gitu Iya. kan. Nah, kemudian bagaimana dengan yang menyebarkan? Itu Iya. pertanyaan berikutnya yang selalu dikatakan ya. Iya. Nah, ini membutuhkan suatu keahlian ya. Untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan seorang yang memiliki keahlian untuk menelusur bagaimana dokumen itu dapat tersebar, awalnya dari mana gitu Iya. kan. Tentu saja pakar-pakar IT itu yang bisa menjelaskan. Kita misalkan selaku orang hukum itu kita Iya. taunya mengenai bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana unsurnya dibuktikan, bagaimana ini unsurnya terpenuhi kan gitu. Nah, siapa saja yang kena itu kita pakai ilmu hukum gitu kan. Oh, iya. Tapi untuk peredarnya sendiri karena ini bersinggungan dengan IT, ini orang-orang IT yang bisa atau ahli-ahli IT yang bisa menjelaskan gitu. Oke. Ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa seringkali yang terjadi itu ada yang memang dia sengaja untuk menyebarkan untuk tujuan tertentu. Iya. Yang kedua juga sebenarnya nggak sengaja untuk Iya. pribadi tapi bocor. Iya. Maka ya kalau kepepetnya orang itu harus membuat ya gimana caranya lah gitu kan, karena untuk menyimpan, karena begitu beredar ya meskipun yang menyebarkan orang lain ya dia ikut kena. Iya. Kenapa ini bisa diakses? Iya. Membuat istilahnya dia kan membuat dapat diakses gitu kan. Oh, iya. Dengan kurang hati-hati Oh iya. gitu. Baik, Pak, kalau untuk ancaman pidananya bagaimana ya, Pak? Antara si pembuat atau si penyebarnya itu ada perbedaan atau gimana, Pak? Oke, kalau kita bicara mengenai ancaman pidana Iya. gitu kan. Oke, kita perlu tarik lagi ke ini ya, undang-undangnya dulu. Jadi kalau kita melihat pada KUHP itu kan ada maksimum khusus gitu ya. Iya. Dan minimum khusus itu ditentukan adalah 1 hari gitu kan. Nah, kalau ini undang-undang ini adalah undang-undang yang di luar KUHP atau khusus gitu ya, kita ancaman pidananya kita melihat pada ada minimum khususnya dan juga ada maksimum khususnya gitu. Nah, rentangnya ya antara itu yang dijatuhkan. Kemudian untuk pelaku dan untuk yang tadi itu penyebarnya atau dengan yang membuat itu tentu saja akan berbeda. Iya. Tergantung timbangannya ya. Ketika seseorang ini dapat dibuktikan bahwa dia benar-benar tidak mengetahui atau dia kecolongan datanya ini karena dicuri, Iya. ya, itu akan berbeda. Iya. Dan bahkan mungkin kalau unsur dia itu menyebarluaskan tidak terbukti ya dia bisa saja bebas gitu ya. Tapi kalau ada unsur kelalaian, ada unsur kekurang hati-hatian ya mau tidak mau kan, Iya, Pak. dia walaupun sedikit tapi ada andil gitu. Iya. Nah, inilah yang perlu berhati-hati. Nah, kenapa? Karena sebetulnya itu hukum pidana itu sebetulnya adalah pedang bermata dua ya. Kalau Iya, Pak. kita belajar hukum pidana ya dalam kita mahasiswa hukum ya pasti pernah dengar itu. Artinya di satu sisi dia untuk melindungi gitu ya. Undang-undang pornografi untuk melindungi supaya moral orang itu terjaga, supaya etika ketimuran kita sebagai orang Indonesia itu terjaga gitu Iya. kan, bahwa
video porno itu dampaknya itu kan sangat besar ya, luar biasa ketika itu diakses, terutama diakses oleh anak-anak. Undang-undang ini ada juga karena salah satunya itu pertimbangannya melindungi anak itu. Jadi dalam satu ketentuan umum itu ada anak adalah seorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Ya. Artinya bahwa undang-undang pornografi itu untuk melindungi anak juga sebetulnya. Jadi supaya ya anak itu tidak rusak moralnya dan melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Intinya itu sebetulnya. Oke, baik Pak. Ya. Kalau untuk anak sendiri, apakah ketika ada satu kasus menyangkut mungkin ketika tersebar di media lalu menyangkut anak, apakah ada upaya untuk mengembalikan dari sisi psikologisnya dari anak itu, Pak? Oke, kalau kita berbicara tentang anak, tentu saja untuk tidak hanya pornografi ya, untuk tindak pidana lain barangkali itu kita tetap harus melihat juga aturan yang sejajar ya. Dalam hal ini adalah perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Perlindungan itu untuk semua anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, baik itu saksi maupun juga dia korban. Gitu ya. Jadi bahkan ketika pelaku pun itu dia masih dilindungi. Karena menurut saya seperti ini ya, Pak. Untuk anak itu sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa unsur dapat dipidana seseorang itu adalah kesalahan, sebetulnya ketika anak itu dipidana itu kesalahannya itu dilihat dulu gitu, karena kesalahan itu bagi anak itu bisa dikatakan kesalahan yang dalam konteks tertentu itu adalah kesalahan yang tidak murni. Ya, kenapa tidak murni? Kira-kira karena kondisinya itu si anak ini belum memiliki cukup pengetahuan, cukup wawasan dan cukup kebijaksanaan untuk berbuat gitu. Tentunya ketika dia menjadi pelaku, kelakuannya berbeda gitu. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak pun juga sudah menyediakan alternatif penyelesaian di mana itu semuanya untuk kepentingan terbaik buat anak, untuk anak ya, yaitu dengan upaya diversi ya, dan kemudian juga diupayakan juga bagaimana supaya perkara itu bisa diselesaikan dengan tanpa memberikan pemidanaan bagi anak gitu kan. Jadi perkaranya disidangkan, tapi sidangnya tertutup, melindungi anak supaya psikologisnya tidak terganggu. Kemudian putusannya belum tentu pemidanaan, bisa berupa tindakan kan gitu kan. Ya, tindakan itu bisa dikembalikan ke orang tua, bisa juga menjadi anak negara atau dibina oleh negara melalui lembaga-lembaga sosial gitu ya, dan sebagainya. Jadi untuk anak sendiri itu khusus memang ya, gitu. Baik Pak, lalu kembali lagi ya Pak ke topik bahasan kita, bagaimana seseorang itu dapat dikategorikan dia itu sebagai korban dalam penyebaran video porno itu Pak? Kalau kita bedakan antara mana itu pelaku dan mana itu korban, gitu ya. Tentu saja kita perlu tahu ya sejauh mana seseorang itu menjadi pelaku. Yang namanya pelaku itu adalah ya terdakwa atau terpidana ya, yang nantinya kalau terdakwa dalam proses, kemudian terpidana itu nanti sudah dijatuhi putusan gitu kan. Nah, kalau korban itu adalah seseorang yang menderita kerugian ya. Secara garis besar kan korban itu menderita kerugian. Kalau korban dari video porno ya dia menderita kerugian akibat dari tersebarnya video porno gitu ya. Nah, kerugian itu bisa imaterial dan bisa material. Ya meskipun itu susah dibedakan ya, susah dipisahkan ya, manakala imaterial tadinya itu material bisa juga berdampak material. Contohnya begini, ketika seseorang itu dia adalah public figure, kemudian dia menjadi panutan masyarakat, nah, kemudian video pornonya tersebar, padahal dia tidak mengetahui bagaimana itu bisa tersebar, namun benar-benar juga tidak sengaja, tidak ada maksud untuk menyebarkan, namun dia jadi korban gitu ya. Nah, itu kerugiannya bisa imaterial dulu, yaitu reputasi, kemudian nama baiknya tercemar gitu kan. Nah, nanti dampaknya bisa merembet ke material ketika dia kehilangan pekerjaannya, ya ketika dia kehilangan penghasilannya dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Baik Pak. Lalu apabila misalkan seseorang itu dia ternyata ada unsur kelalaian, itu apakah berbeda Pak dengan yang tadi Bapak jelaskan? Ya, kalau ada unsur kelalaian itu ya, jadi memang
mau tidak mau kesengajaan itu kan tindak pidana. Iya, Pak. Ketidaksengajaan atau kealpaan itu kan tindak pidana. Contohnya misalkan secara umum saja, karena kealpaannya menyebabkan meninggalnya orang, ya dia kealpaan, tapi akibatnya muncul orang meninggal. Sama juga di sini, kealpaannya tapi menyebabkan video ini tersebar gitu kan. Nah, video tersebar ini adalah pelanggaran pasal undang-undang pornografi. Ya, dia pelaku. Gitu. Ya, nanti kalau masalah ancaman pidananya itu yang menjadi siapa yang menentukan, itu ranahnya adalah di aparat penegak hukum. Bagaimana penuntut membuktikan, kemudian bagaimana hakim mempertimbangkan, kemudian jatuhkan putusan. Gitu. Baik. Ya. Jadi dari pembicaraan ini dapat ditarik poin-poin penting ya Pak ya. Jadi kesimpulannya itu bahwa undang-undang pornografi ini bertujuan untuk menjaga moral, etika dan juga akhlak dari setiap warga negara. Seperti itu ya Pak ya. Sehingga dari pembuatan video porno itu semestinya tidak dilakukan sama sekali oleh warga masyarakat. Baik itu artis, masyarakat umum maupun dari pejabat, seperti itu ya Pak ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, jadi mungkin saya bisa menegaskan dan menambahkan. Jadi gini, memang kita ketika berbicara mengenai pornografi, kita harus melihat pada realitasnya, undang-undangnya bagaimana gitu ya. Kalau saran saya sih sebetulnya ya nggak perlulah untuk membuat video porno ya yang direkam entah dengan handphone atau media apapun ya, karena itu ya berbahaya ketika bisa tersebar ya di media sosial bahkan ya. Nah, maka lebih baik tidak perlu membuat, karena memang dari undang-undang ini tujuannya adalah untuk membentuk suatu akhlak ya, akhlak moral, etika dan sebagainya. Yang intinya bahwa bangsa kita ini adalah bangsa timur ya, memegang adat ketimuran. Mungkin akan berbeda ketika kita mengatakan negara-negara yang pahamnya adalah individualis ya, selama kebebasan itu sebebas-bebasnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita itu kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang. Ketimuran kita harus dipegang. Maka ya nggak elok lah dari sudut pandang orang Indonesia untuk membuat video ya, untuk disimpan sendiri gitu ya. Lebih baiknya ya daripada tersebar ya, lagi pula kita juga dalam melakukan sesuatu apapun itu gitu kan, kita harus mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugiannya gitu kan. Karena undang-undang ini kan ya, ini undang-undang ini teks gitu loh. Undang-undang ini teks dan seringkali untuk mensejajarkan dengan konteksnya itu cukup susah gitu ya, ketika itu perspektifnya apakah ini korban, ini pelaku, itu agak susah. Karena kalau kita ngomong ke publik ya, yang katakan orang yang awam hukum atau masyarakat umum gitu kan, ketika dia yang main ya, artisnya gitu ya, itu sudah dikatakan pelaku kan gitu. Nah, opini kan tentu saja sedikit banyak nanti akan mempengaruhi juga terhadap penjatuhan putusan, meskipun hakim itu punya kebebasan gitu ya. Jadi batasnya sulit gitu loh, apakah ini pelaku, dia ini ada kesengajaan atau dia kealpaan atau dia sama sekali korban gitu ya. Maka biar lebih amannya ya nggak usah gitu kan. Nggak usah dibuat ya. Dan juga yang terakhir tadi, karena kita sedikit menyinggung ya tentang anak ya, sebetulnya untuk pesan juga ini bagi orang tua ya, karena sekarang zamannya itu sudah sedemikian maju ya, controlling terhadap anak itu perlu diperketat lagi ya, terhadap akses konten-konten yang berbau pornografi ya, karena itu akan merusak moral untuk melakukan hal-hal yang asusila yang dilarang oleh etika, moral dan juga norma ya, tentu saja norma sosial, norma agama kan melarang. Nah, itu perlu untuk orang tua itu lebih mengontrol anaknya lagi gitu kan. Nah, dan juga undang-undang ini buat salah satunya untuk anak memang juga ya, karena yang namanya kasus yang terjadi ya, ini seperti sosial, kalau sering nonton video porno terus nanti jadi hamil dua nikah kan, sudah tidak lanjut sekolah misalnya, ya itu kan masa depannya kan ya suram gitu kan. Ya itu makanya kita video untuk undang-undang ini dan juga ketentuan lain ya tentang UTE itu tujuannya undang-undang itu untuk mengedukasi masyarakat juga, selain dia perlindungan dan penindakan terhadap pelaku gitu. Ya, kira-kira itu. Baik, demikian teman-teman perbincangan kita bersama Bapak Vincent. Untuk yang suka sama video ini bisa like, share, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya.